Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Swift 4 ingin presentasikan ujian praktik kami, yaitu reinforcement, dengan judul Game Lumpur dengan Algoritma Key Learning. Untuk anggota kelompoknya berisi saya sendiri, yaitu Dendi Fadila Zulfa, kemudian ada Edi Maulana, kemudian ada Dian Nurbudi Laksono, dan kemudian ada Safira Dian Aulia. Untuk latar belakang akan saya jelaskan. Itu untuk latar belakang dari tujuan praktik kami, yaitu reinforcement learning ini adalah salah satu teknik utama dalam machine learning yang digunakan untuk mengoptimalkan tindakan pada suatu lingkungan. Tujuan utama dari reinforcement learning ini adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang paling optimal di setiap situasi. Key learning merupakan metode dalam reinforcement learning yang digunakan untuk mengoptimalkan tindakan pada suatu lingkungan. Dalam penelitian terkait key learning, perlu dilakukan pengembangan teknik yang lebih efektif untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data, meningkatkan efisiensi dan kecepatan konvergensi algoritma, menentukan cara yang tepat untuk memilih fungsi reward dan bobot, serta mengembangkan teknik yang lebih adaptif untuk mengatasi lingkungan yang berubah-ubah secara dinamis. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana hasil performa dari key learning untuk memecahkan case. Yang kedua, apakah model key learning cocok dalam case. Kemudian untuk tujuan, yang pertama, mengetahui performa dari key learning dalam memecahkan case. Dan yang kedua, untuk mengetahui kecocokan key learning dalam case. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk alur kerja dari flowchart learning itu ada beberapa step. Yang step pertama itu kita mengamati data apa yang akan dimasukkan, kemudian data itu akan dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu exploration dan exploitation. Terus jika data itu termasuk exploration, maka data itu akan diberi tindakan menggunakan key learning value terbaik, dan apabila data tersebut merupakan jenis exploration, maka dia akan diberikan tindakan secara acak. Kemudian setelah itu data akan diberikan tindakan AT, kemudian akan diberikan reward dengan RT plus 1, lalu update table, kemudian akan mengulangi dari step 3, 4, dan 5. Selanjutnya bisa diselanjutkan oleh. Baiklah. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Untuk webnya sendiri, dia dibuat oleh JavaScript, gabungan kolaborasi dari JavaScript, CSS, dan HTML. HTML di sini digunakan untuk menstruktur dan mengisikan pada web konten apa saja yang ingin dimasukkan. Kemudian CSS itu bagian visual dari halaman web. Dan kemudian JavaScript, ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan animasi untuk membuat web menjadi lebih interaktif. Kemudian pada bagian backend menggunakan Python digunakan untuk menginput model dari reinforcement learning, yaitu QModel. Kemudian pada lokal server komputer kita membuat web menjadi public dengan menggunakan ngrok, sehingga web dapat diakses oleh user pada nantinya. Berikut tampilan user interface dari web yang telah dimodifikasi. Ada 3 slide. Ini bagian pengenalan atau informasi, kemudian
Bagian kedua ada aplikasinya sendiri atau permainannya, dan bagian ketiga adalah perkenalan anggota kelompok. Dilanjutkan oleh Dian untuk analisa dan kesimpulan. Baiklah, analisa dan kesimpulan dari program ini. Yang pertama, user interface atau UI terdiri dari HTML dan CSS. HTML digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web seperti header, footer, dan konten utama. Sementara CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual dari halaman web. Yang kedua, logik pada web dapat dibuat dengan menggunakan JavaScript. JavaScript itu digunakan untuk membuat interaksi pada halaman web seperti validasi form, menampilkan pesan pop-up, menambahkan animasi, dan lain-lain. Yang ketiga, data pada web dapat diperoleh melalui permintaan HTTP atau HTTP. JavaScript dapat digunakan untuk meminta data dari server dan menampilkan data pada halaman web. Yang keempat, Q-Learning telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti robotika, permainan, optimasi jaringan, dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, Q-Learning dapat membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konvergensi pada masalah yang kompleks, terutama jika terdapat banyak state dan action dalam environment. Baiklah, saya kembalikan kepada Dendi Fadila Zulfan. Baiklah, sekiranya berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.